Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Afrika. Sebelum itu, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ridwan Aprilian, absen 23. Nama saya Mutia Permata, absen 24. Nama saya Nadia Priandra, absen 25. Masuknya Islam di Afrika. Islam mulai dikenal di Afrika pada awal masa perkembangannya, yaitu pada peristiwa hijrah pertama ke Habsyah. Menurut kepercayaan umat Islam, Raja Asmah bin Abjar dan beberapa pengawalnya memeluk agama Islam setelah mendapatkan keterangan dari para sahabat Nabi yang hijrah tersebut. Kemudian Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Berikut beberapa wilayah negara Afrika yang mengalami perkembangan. Habsyah atau Ethiopia, Mesir, dan Pantai Utara. Sarana penyebaran Islam di benua ini dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, ekspansi melalui penaklukan, seperti yang terjadi di Afrika Utara oleh Arab pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Selanjutnya, penyebaran Islam di beberapa negara di Afrika. Yang pertama, Habasyah atau Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berhijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Pada suatu hari, beliau mengumpulkan para pengikutnya, lalu bersabda, yang artinya, jikalau kamu keluar berpindah ke negara Habasyah adalah lebih baik, karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasaan kepada kamu daripada keadaan seperti sekarang ini. Akhirnya, mulailah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu, agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Sampai dengan tahun 1991, penduduk Ethiopia yang menganut Islam sekitar 23,9 juta sampai 27,7 juta orang dan menduduki ranking ketiga setelah Nigeria dan Mesir. Islam di Ethiopia mempunyai penganut yang cukup besar. Namun, peranannya terhadap pemerintahan sangat minoritas karena Ethiopia memiliki kultur kekuasaan dan politik sangat kental dengan warna Kristen Ortodoks. Selanjutnya, Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium, Romawi Timur. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amru bin As dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium. Iskandariyah jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun 624 Masehi. Setelah mendapat kemenangan yang gilang gemilang, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amru bin As menjadi gubernur di Mesir. Setelah resmi menjadi gubernur di Mesir, Amru bin As berusaha untuk memajukan Mesir di berbagai bidang. Di antaranya seperti berikut ini. Pertama, Kosta Fustat dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti kota Iskandariyah. Kedua, mengembalikan keamanan dengan menumpas semua kekacauan, mempersatukan bangsa Kopti dengan bangsa Arab sekalipun berlainan agama. Ketiga, masih memakai peraturan pemerintah yang dibuat oleh bangsa Romawi Timur. Hanya di sini diadakan perubahan yang menselaraskan jalannya peraturan. Pajak yang semula berat diringankan, oleh sebab itu rakyat pun gembira. Keempat, jabatan qadhi
dipegang oleh Amru sendiri sampai tahun 23 Hijriah. Selanjutnya diangkat Qis bin Abil As sebagai qadhi tetap yang pertama di Mesir. Kelima, mendirikan masjid. Keenam, membuat tempat ukuran air sungai Nil di Halwan untuk mengetahui pasang surutnya air sungai. Republik Mesir telah mengakui Islam sebagai agama negara sejak tahun 1980. Mesir mayoritas Muslim, dengan Muslim yang terdiri dari sekitar 90% dari populasi sekitar 80 juta orang Mesir. Hampir keseluruhan umat Islam Mesir adalah Sunni. Sebagian besar non-Muslim di Mesir adalah Kristen. Selanjutnya, pantai utara. Pada masa jayanya Kerajaan Romawi, daerah Afrika Utara ini termasuk sebagian dari jajahannya yang terdiri dalam 5 provinsi, yaitu Provinsi Barca, Kanasalia, Tripoli, Mauritania, dan Noumedia. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barca, yaitu satu daerah di sebelah barat Mesir. Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat menduduki Tripoli dan beberapa buah kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh Islam. Hanya tinggal beberapa negara saja seperti Kartago dan Ceuta. Pada bulan Oktober 647 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah memasuki wilayah Bizantium di Afrika Utara. Atas dasar inilah maka kaum muslimin membentuk pasukan di bawah pimpinan tokoh-tokoh terkemuka. Di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad tersebut, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi, Eropa, dan barbar di bawah pimpinan Gregorius. Pada tahun 665 Masehi atau 45 Hijriah, di bawah kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam dapat menguasai Gelula dan Banzar. Setelah itu, mulailah agama Islam tersiar di kalangan bangsa barbar Afrika Utara. Dalam perkembangan selanjutnya, di wilayah Gubernur Musa bin Nusair dari Afrika Utara ini dapat mengembangkan ajaran Islam ke Andalus atau Spanyol. Peristiwa ini terjadi di tahun 710 Masehi atau 91 Hijriah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Liberia. Islam di Liberia diperkirakan dipraktekkan oleh 20% penduduk Liberia. Kelompok etnis utama yang muslim adalah Fai dan Mandingo, tetapi juga Gambandi, Kepele, dan kelompok etnis lainnya. Secara historis, Muslim Liberia telah mengikuti bentuk santai dan Islam liberal yang banyak dipengaruhi oleh agama-agama adat yang diintegrasikan ke dalam Islam, yang ketika itu datang ke Liberia pada abad ke-16 dengan runtuhnya Kekaisaran Songhai di Mali. Praktik agama yang bervariasi di kota-kota di seluruh negeri Liberia muda, khususnya di kota-kota di sepanjang pantai, cenderung lebih sekuler tetapi masih menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di pedesaan Muslim Liberia lebih konservatif dalam berpakaian sederhana, melakukan doa, dan menghadiri kajian agama. Mauritania. Sejak kemerdekaan pada tahun 1960, Mauritania telah menjadi Republik Islam.
Piagam Konstitusi tahun 1985 menyatakan Islam agama negara dan syariah. Sebagai hukum negeri, secara resmi 100% dari semua warga Mauritania adalah Muslim. Meskipun ada komunitas kecil Kristen, terutama dari kewarganegaraan asing. Ada sekitar 4.500 Katolik Roma yang berasal dari luar negeri. Ada juga beberapa penganut Yahudi yang bekerja di negeri itu. Meski pemerintah melarang adanya upaya misionaris di Mauritania, secara umum hubungan antara komunitas Muslim dan masyarakat non-Muslim berjalan damai dan harmonis. Agama dipandang pemerintah sebagai elemen penting persatuan nasional, mengingat kemajuan suku dan etnis di negeri ini. Zimbabwe. Kedatangan Islam di Zimbabwe dimulai pada abad keempat Hijriah ketika umat Islam mendirikan emirat di pantai Afrika Timur. Islam adalah agama minoritas di Zimbabwe. Meskipun demikian, Islam telah mengalami pertumbuhan di Zimbabwe. Saat ini, jumlah Muslim di Zimbabwe 2% dari populasi yang berjumlah 15 juta. Ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan Islam di Zimbabwe. Antaranya disebabkan oleh bermunculnya pemuda Muslim yang berkualitas. Mereka mengambil peran untuk menyebarkan Islam. Menurut guru agama Islam, Syekh Binali, pada 2013, Konstitusi Zimbabwe telah membuat peraturan yang memudahkan kelompok Muslim untuk menyebarkan pesan Islam. Konstitusi memungkinkan umat Islam untuk bergerak lebih bebas, terutama di daerah pedesaan di mana mereka diberi label asing oleh penduduk setempat. Kenya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Kenya, Islam telah hadir di sana dan mewarnai kebudayaan Kenya, khusus di daerah pantai, utara, dan beberapa daerah pedalaman yang dilewati oleh kereta api yang dibangun oleh Muslim Asia. Peradaban Islam juga telah merasuk dalam dunia pendidikan, hukum, dan bahasa. Semisal bahasa Swahili yang menjadi bahasa nasional Kenya. Semasa kolonial Inggris, pertumbuhan dan perkembangan Islam di Kenya terhambat karena kegigihan pihak kolonial dan gereja untuk mengubah sistem pendidikan di Kenya yang mengakibatkan pihak Muslim frustasi. Islam adalah agama yang dianut sekitar 10% warga Kenya atau sekitar 3,9 juta orang. Pantai Kenya sebagian besar dihuni oleh umat Islam dan Nairobi memiliki beberapa masjid serta penduduk Muslim terkemuka. Selama lebih dari 1.400 tahun, Islam menjadi bagian besar dari masyarakat Somalia. Hampir seluruh warga Somalia yang berjumlah 10,3 juta jiwa. Konstitusi menetapkan Islam sebagai agama negara dari Republik Federal Somalia. Syariah Islam sebagai sumber dasar perundang-undangan nasional. Hal ini juga menetapkan bahwa hukum yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat tidak bisa diberlakukan. Konstitusi juga menjamin persamaan hak dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif bagi semua warga negara di hadapan hukum tanpa memandang agama. Namun perkembangan Islam di negara yang terletak di tanduk Afrika ini pernah mengalami dinamisasi sepanjang sejarah. Pada abad ke-19, Islam pernah mengalami masa sulit beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang dimulai dengan perluasan kekuasaan kolonial pada akhir abad ke-19. Angola. Islam di Angola adalah agama minoritas dengan 80.000 sampai 90.000 pengikut.
Sebagian besar terdiri dari pendatang dari Afrika Barat dan keluarga asal Lebanon. Islam masih dianggap asing di Angola. Pernah menjadi bagian wilayah kekuasaan Portugis, Angola tak hanya mengadaptasi bahasa, tapi juga agama yang dibawa negeri tetangga Spanyol itu. Adebayo Oyebade dalam bukunya Culture and Custom of Angola menulis sejak kedatangan Portugis pada abad ke-15, Kristen menjadi agama yang dianut mayoritas warga Angola. Dalam kurun beberapa tahun terakhir, komunitas Muslim di Angola tumbuh perlahan. Di beberapa kota besar, Islam dan Muslim semakin jamak ditemukan. Masjid dan sekolah pendidikan Al-Quran juga dibangun. Muslim di Angola umumnya memang pendatang, masih sedikit keturunan asli Angola yang memeluk Islam. Zambia. Ajaran Islam bersemi di Zambia sekitar abad 4 Hijriah. Ketika itu sedang berdiri emirat di sisi timur Afrika. Pada masa-masa Muslim mulai mengembangkan sayapnya, para pedagang pun menjelajah hingga ke pelosok Afrika. Pedagang Arab masuk ke Zambia melalui Tanzania, Malawi, dan Mozambik yang memang menjadi daerah pusat perdagangan mereka. Pada masa kolonial, Islam masuk melalui penduduk Muslim yang berasal dari dataran India dan sekitarnya. Mereka datang dan tinggal di daerah Livingstone hingga ke Lusaka, ibu kota Zambia. Walaupun telah lama hadir di Zambia, perkembangan Islam di negara yang sebagian besar warganya masih berada di bawah garis kemiskinan itu baru terlihat 3 dekade terakhir. Umat Islam kian gencar melakukan dakwah melalui jalur pendidikan, kesejahteraan, dan perdagangan. Aljazair. Islam, agama hampir semua orang Aljazair, melingkupi sebagian besar aspek kehidupan. Pasca kemerdekaan, pemerintah Aljazair langsung menegaskan kontrol negara atas kegiatan keagamaan untuk tujuan konsolidasi nasional dan kontrol politik. Islam menjadi agama negara dalam konstitusi baru pasal 2 dan menjadi agama pemimpinnya. Negara memonopoli pembangunan masjid dan departemen agama, mengendalikan 5.000 masjid publik pada pertengahan 1980-an. Para imam dilatih, ditunjuk, dan dibayar oleh negara. Sedangkan khutbah yang disampaikan harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Agama. Kementerian juga memberikan pendidikan agama dan pelatihan di sekolah-sekolah, dan menciptakan lembaga khusus untuk belajar Islam. Prinsip hukum Islam atau syariah diperkenalkan ke dalam hukum keluarga khususnya, seperti pelarangan bagi muslimah untuk menikah dengan non-muslim. Kamerun. Islam pertama kali berkembang di Kamerun sekitar tahun 1800-an. Pedagang Muslim dari berbagai negeri berdatangan ke sana meramaikan daerah pesisir. Mereka kemudian membaur dan menetap sehingga anak dan cucu mereka beranak pinak. Semuanya memeluk Islam. Penduduk Muslim di Kamerun terdiri dari sekitar 24% dari sekitar 21 juta penduduk Kamerun. Masjid besar pertama dibangun pada 1922. Jumlahnya meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Kota Douala memiliki lebih dari 90 masjid. Kota itu menjadi tempat tinggal bagi sekitar 500.000 Muslim.